Oke, untuk layar kamera kalian bisa dinyalakan terlebih dahulu ya, supaya Pak Arif bisa lihat kalian semua. Dihidupkan terlebih dahulu, mungkin mic-nya boleh dimatikan, tidak apa-apa. Udah, biar Pak Arif dokumentasikan dulu. Oke, udah pakai baju olahraga semua ya? Pun. Oke, sampun. Ya, gimana, muat bajunya? Sesuai atau ada yang kekecilan atau kebesaran? Wes, Pak. Ya, Pak, belum. Pas. gimana? Pun pas, Pak. Pas ya? Oke. Oke, langsung saja untuk pada pertemuan kali ini Pak Arif akan membahas tentang rencana belajar kalian selama 1 semester ini ya. Oke. Oh ya, sebelum kita memulai untuk pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, supaya nanti kita diberi kelancaran dalam kegiatan hari ini dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita terhindar dari virus Covid-19 ya. Untuk itu, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya. Jadi nanti kalau tidak pembelajaran online seperti ini, kalian awali berdoanya dengan mungkin membaca Asmaul Husna ya di sekolah kalian nanti atau di kelas. Semoga saja untuk PPKM ini segera selesai dan kita bisa belajar bertatap muka ya. Oke, terima kasih. Kemudian sebelum kita mengawali masuk pada penjelasan inti, kita alangkah baiknya kita melakukan yel-yel terlebih dahulu ya. Bisa enggak? Yel-yelnya kita tepuk P3K. Ya, PPK maksudnya. PPK ya. Penguatan pendidikan karakter. Ya. Jadi tepuk PPK itu adalah penguatan pendidikan karakter untuk kalian. Karena di sini menitik beratkan dari pendidikan dari karakter kalian masing-masing ya. Oke, bisa ya? Oke, selamat datang Akmal. Oke, kita mulai ya. Coba untuk kameranya bisa dinyalakan semua. Ya, dinyalakan dulu. Kita coba untuk tepuk yel-yel atau tepuk PPK terlebih dahulu ya. Yang pertama apa kemarin? Nasionalis ya. Coba sambil diperagakan pada kalian. Nasionalis. Religius ya, religius terlebih dahulu. Nah, kalian tak lupain gimana nih. Oke, yang pertama adalah religius ya, bentuk tangannya seperti ini. Kemudian nasionalis ya, gotong royong, mandiri, integritas. Bisa ya? Oke. Walaupun banyak yang tidak menampilkan kameranya, kita mulai saja ya. Yuk. Kalau bisa dinyalakan kameranya. Oke. Kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Gitu ya. Nah, besok kalau pelajaran tatap muka kalian harus lebih semangat loh ya. Jangan seperti di offline ini tidak semangat. Bahkan banyak yang tidak menyalakan kamera ini ya. Nge-lag atau gimana ini. Nah, Dik Zahra, selamat datang, silahkan bergabung dan jangan lupa untuk menuliskan absensi di kolom komentar. Ya. Oke, baik. Untuk penjelasan hari ini ya, kita tidak akan lama-lama ya, kemungkinan Pak Arif hanya akan menjelaskan kurang lebih 30 menit saja karena Pak Arif tahu kendala kalian pasti ada di kuota internet kalian ya. Nah, itu. Kemudian oke Pak, saya belum dapat baju olahraga. Oke, tidak apa-apa, nanti disusulkan ya di minggu-minggu ini.
karena masih dalam proses pembuatan untuk tambahannya ya. Jadi yang belum dapat jangan khawatir, pasti dapat semua. Nanti yang penting kalian berkoordinir dengan Pak Arif atau wali kelas kamu supaya nanti kamu terbagi atau mendapatkan baju olahraganya. Untuk sementara pakai baju pramuka terlebih dahulu tidak apa-apa ya. Nis Yatul juga belum dapat. Oke, untuk hari ini penjelasannya yaitu kita akan merencanakan pembelajaran selama 1 semester ini ya. Untuk 1 semester ini nanti kalian akan mendapatkan kurang lebihnya ada 5 KD atau kompetensi dasar yang harus kalian lalui dalam 1 semester ini ya. Ini Pak Arif contohkan pada buku paketnya ya. Yang pertama kalian bisa lihat di buku paket juga yang kalian punya, yang kemarin sudah kalian ambil ya. Untuk yang pertama yaitu adalah aktivitas pembelajaran ya, aktivitas pembelajaran bola besar ya. Untuk materi yang akan kita temui pertama besok adalah aktivitas pembelajaran permainan bola besar ya. Kemudian bisa kalian lihat ini ya, aktivitas pembelajaran permainan bola besar. Mungkin besok ada sejarah ya, kemudian ada gambar lapangan, kemudian beberapa teknik dasar yang harus kalian kuasai seperti melakukan menendang bola ya, menggiring bola, dan juga melakukan gerakan-gerakan modifikasi lainnya ya. Bahkan nanti kalau misalkan sudah pembelajaran tatap muka, kita bisa melakukan permainan ya. Oke, kemudian yang kedua, selain sepak bola nanti juga ada permainan bola voli ya. Yang berikutnya adalah permainan bola voli ya. Karena dalam permainan bola voli ini di sini ada beberapa pengertian, asal usul atau sejarah, kemudian sama seperti gambar lapangan, ini juga kalian harus mengetahuinya, dan beberapa gerak-gerakan dasar untuk permainan bola voli ya, seperti teknik passing, service, kemudian smash, block, itu kalian juga harus mengetahuinya ya. Itu. Dan untuk cadangannya, karena di dalam permainan bola besar ini ada 3 materi. Yang pertama tadi apa? Apa anak-anak? Bola? Sepak? Apa? Bola. Bola. Kemudian yang kedua apa? Bola? Voli. Voli. Nah, yang ketiga ini nanti adalah permainan bola basket. Namun untuk permainan bola basket Pak Arif cadangkan ya. Yang utama nanti adalah permainan sepak bola dan permainan bola voli terlebih dahulu. Jika nanti waktunya masih ada, Pak Arif akan tambah dengan permainan bola basket ya. Tuh. Sama untuk materinya mungkin berupa sejarah asal usul dari permainan bola basket ini, kemudian gambar lapangannya dan jumlah pemainnya berapa ya. Kemudian ada gerak teknik dasarnya, gerak spesifik permainan bola basket ya, seperti melempar, menangkap, dan menggiring bola, serta melakukan tembakan ke ring bola basket. Itu yang pertama. Jadi untuk materi yang pertama pada aktivitas permainan bola besar ini ada bola sepak bola, bola voli, dan untuk cadangan adalah bola basket. Begitu ya. Kalian bisa simak juga di buku paketnya, dibuka ya. Itu. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua di sini Pak Arif akan ambil aktivitas atletik. Nah, untuk aktivitas atletik ini, mau belajar tapi bosan benar banget. ada iklan. Hah? Ya. Apaan nih? Nikmat. Aktivitas atletik ya. Untuk aktivitas atletik di sini nanti, bentar ada yang masuk, ini siapa? Aulia Pratama.
Francis kita keluar, kenapa ini ya. Nah, itu aktivitas atletik ya, seperti sejarah nanti juga Pak Arif jelaskan. Dan untuk teknik dasar yang perlu kalian ketahui ataupun materi yang akan Pak Arif sampaikan, yang pertama adalah teknik jalan cepat atau aktivitas pembelajaran Lari. atletik melalui jalan cepat. Bukan lari, tapi jalan cepat. Apakah kalian pernah mendengarnya? Jalan cepat Pernah. hampir seperti Pernah. gerak jalan. Kalau kalian mengikuti lomba gerak jalan, ya, jadi melakukan aktivitas jalan cepat, ya. Ini termasuk dalam kategori cabang jalan cepat, ya, dalam atletik. Ya, nanti Pak Arif akan kasih tahu bagaimana cara mempraktekannya, tekniknya seperti apa, ya, dan kesalahan-kesalahan yang perlu kalian ketahui saat melakukan jalan cepat. Karena di sini ada perbedaannya ya antara jalan cepat dengan lari. Nanti kalian akan mengetahuinya. Ya, itu nanti di materi yang akan datang. Ya. Kemudian yang kedua adalah lari. Ya, untuk lari di sini Pak Arif akan ambil lari jarak pendek. Ya, karena di dalam lari ada 3, yaitu lari jarak pendek, jarak menengah, dan lari jarak jauh. Ya, untuk yang pertama mungkin di kelas 7 ini kalian akan menerima aktivitas lari jarak pendek. Ya, itu. Untuk lari jarak pendek bisa kalian ketahui nanti seperti teknik awalan, ya, teknik saat berlari, dan teknik bagaimana cara kalian memasuki garis finish, ya. Saat bergerak kalian posisinya harus bagaimana saat berlari. Nah, itu nanti akan Pak Arif jelaskan, ya. Nanti kalian saat berlari itu bisa seimbang dan bisa efisien dan cepat, ya. Karena terkadang kita berlari pun juga gerakannya masih banyak yang salah. Jadi nanti kalian akan mengetahui gerakan-gerakan yang sebenarnya itu seperti apa, ya. Seperti melakukan ayunan lengan, itu lengannya harus seperti apa, posisi pundak itu setinggi apa, apakah harus sejajar dengan bahu ataupun yang lainnya, seperti itu. Kemudian telapak kaki kalian harus seperti apa, nah itu kalian juga harus mengetahuinya, ya. Itu. Selamat datang Aulia, jangan lupa kalian Alea, ya, Alea Koena. Selamat bergabung, silahkan yang baru bergabung bisa sambil mendengarkan dan juga melakukan absensi terlebih dahulu di kolom pesan panggilan, ya. Itu. Oke. Jadi untuk atletik nanti ada 2 materi ya, yaitu yang pertama adalah apa tadi anak-anak? Jalan apa? Cepat. Jalan cepat. Dan yang kedua adalah lari jarak pendek. Lari jarak pendek. Jadi nanti kalau misalkan kalian masih pembelajaran daring seperti ini ya, Pak Arif akan memberikan contoh gerakan yang seperti simulasi saja ya, tidak seperti sebenarnya. Dan mungkin nanti tugasnya pun akan Pak Arif modifikasi, tidak harus jarak yang harus Pak Arif tentukan, tapi kalian bisa melakukannya dengan cara modifikasi, ya. Itu. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga, ya. Untuk yang ketiga itu adalah ada aktivitas pembelajaran kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani. Bisa kalian lihat pada bab yang kelima. Ya, untuk bab yang kelima. Ini nanti kalian akan melakukan beberapa gerakan juga serta pengertian-pengertian dari kebugaran jasmani itu sendiri dan juga manfaat dari kalian latihan kebugaran jasmani ini, ya. Nanti kalian akan tahu manfaatnya, bahkan kalian akan gerakan ini mungkin bisa kalian aplikasikan atau kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, karena ini sangat bagus sekali apalagi di masa pandemi seperti ini, ya. Nah,
salah satunya di sini agar bisa menjaga imun tubuh kalian. Salah satunya adalah berolahraga atau menjaga kebugaran tubuh kalian. Nah, itu. Jadi kalian bisa mengaplikasikan ini ke dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Karena manfaatnya banyak sekali nih. Bisa kalian baca pada teks di sini, ya, bisa menurunkan berat badan atau mencegah obesitas, ya. Kemudian ada lagi mencegah penyakit jantung, ya, diabetes. Kemudian ada tekanan darah tinggi, dan juga ada lagi ini menambah kepintaran atau kepandaian kalian. Karena apa? Kepintaran kalian kan berada di otak, ya. Otak kalian yang pintar itu pasti membutuhkan sirkulasi oksigen, ya. Kalau sirkulasi oksigen kalian lancar, otomatis kalian dalam belajar itu lebih mudah, ya. Beda dengan kalian yang mungkin kurang berolahraga atau kurang bersemangat, itu kemungkinan untuk belajar itu agak lebih susah, ya. Nah, dan yang berikutnya adalah satunya memberi banyak energi, ya. Nah, kalau kalian energinya banyak, sering rutin berolahraga, mungkin nanti kalau kalian saat melakukan istirahat di malam hari, seperti contohnya tidur, ya, itu biasanya akan lebih nyenyak tidurnya dan bisa memberikan efek pikiran yang jernih serta terhindar dari rasa stres, ya, dan berbagai hal lain yang mengurangi rasa cemas atau menguras energi, ya. Itu sedikit contoh atau manfaat dari kebugaran jasmaninya itu sendiri. Dan untuk prakteknya, ya, kalian nanti akan melakukan beberapa gerakan. Nah, contohnya saja latihan kekuatan. Untuk latihan kekuatan di sini nanti kalian akan melatih otot-otot kalian, terutama pada otot perut kalian, ya. Kemudian pada otot lengan, ya. Kemudian pada otot punggung, ya. Jadi ada 3 mungkin yang nantinya akan Pak Arif sampaikan atau Pak Arif akan contohkan pada aktivitas latihan kekuatan. Contohnya untuk otot perut di sini nanti kalian akan melakukan gerakan baring duduk, ya. Baring duduk itu seperti gerakan sit up, ya. Baring dan duduk. Jadi nanti mungkin kalau misalkan kalian Pak Arif suruh untuk mencontohkan gerakan ini, mungkin kalian bisa minta bantuan pada orang tua kalian atau adik kalian atau kakak kalian untuk membantu menahan pada bagian kaki, ya, pada bagian kaki supaya bisa tertahan, ya. Nah, contoh gambarnya semacam ini, ya, bisa kalian lihat itu. Dan kemudian ada kekuatan lengan. Nah, kekuatan lengan di sini seperti yang sering kalian lakukan mungkin. Nah, kalau kalian sering dihukum oleh Bapak Ibu guru, mungkin kalian sering disuruh push up, ya. Nah, ini gerakan push up semacam ini. Ataupun yang di SD pernah melakukan gerakan ini, ya. Nah, nanti Pak Arif akan ajarkan bagaimana gerakan push up yang benar dan baik serta efektif, ya. Karena kadang ada yang melakukan gerakan push up asal-asalan, baru dapat 5 ataupun 10 sudah capek. Nah, seperti itu. Nanti Pak Arif akan ajarkan contoh gerakan yang efektif dan efisien supaya kalian melakukan gerakannya dengan baik dan benar. Tuh. Kemudian yang ketiga yaitu melatih otot punggung, yaitu dengan cara melakukan back up. Nah, ini untuk back up dan sit up mungkin bisa dibantu dengan bantuan orang tua kalian ataupun kakak adik kalian, ya, untuk melakukannya, karena gerakannya semacam ini. Jadi kalian tidur terlentang terlebih dahulu, ya, telungkup maksudnya. Kemudian kamu melakukan gerakan naik ke atas melalui perut sampai dada, naik ke atas seperti gerakan lumba-lumba, ya. Nah, itu. Dan mungkin aktivitas yang lainnya seperti ini, ya, untuk melatih otot tungkai nanti akan Pak Arif tambahkan, ya. Di sela-sela kalian sudah bisa melakukan gerakan-gerakan yang pertama dari latihan kekuatan otot, ya, terutama otot bagian perut,
tangan dan punggung. Tuh. Dan untuk otot bagian tungkai mungkin di pertemuan berikutnya, di pertemuan yang kedua ya. Ini beberapa gerakan, banyak sekali sebenarnya ya anak-anak untuk melakukan gerakan ini. Mungkin nanti juga Pak Arif akan tambahkan untuk gerakan keseimbangan juga ya, tapi nanti pada materi yang berbeda ya, karena ada hubungannya dengan gerakan ini atau materi ini tuh. Oke, itu ya untuk yang ketiga, yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Dan yang berikutnya yang keempat adalah pada bab atau pelajaran yang keenam, yaitu aktivitas pembelajaran senam lantai. Oke, sebelum Pak Arif lanjut, kira-kira kalian di sini ada yang pernah melakukan gerakan senam lantai? Kira-kira gerakan senam lantai itu apa sih? Ada yang tahu? Contoh gerakan senam lantai ada? Ada yang tahu enggak? Contohnya apa? Oke, ada yang tahu enggak? Contoh gerakannya. Apa? Gerakan roll, guling, Sikap lilin. ya sikap lilin, betul sekali. Terus apa lagi yang pernah di SD pasti sering dilakukan kalian di SD? Apa? Yang itu roll depan, ya betul sekali. Terus apa lagi? Apalagi coba? Belakang. Roll belakang. Ya, ini yang jawab Aulia, terus yang lainnya apa ini? Yang jawab Mufida ya. Nah, apalagi coba? Kayang, lompat harimau, banyak sekali ya kalau kalian mengetahuinya. Nah, mungkin untuk besok di pertemuan dengan Pak Arif untuk kelas 7 ini di semester 1, yang Pak Arif wajibkan untuk gerakan kalian yang pertama adalah satu, sikap maksudnya gerakan roll depan atau guling depan. Itu yang pertama ya. Untuk yang kedua adalah roll belakang atau guling belakang. Kalian harus bisa menguasai dua itu. Nanti akan Pak Arif lanjutkan di materi berikutnya. Mungkin di sikap yang lainnya, sikap lilin ataupun gerakan yang lainnya itu. Tapi kalian harus wajib bisa melakukan gerakan ini dengan baik dan benar. Itu sudah Pak Arif anggap lulus nantinya pada materi senam lantai ini. Tuh ya. Oke, kita buka pada materi bukunya. Oke, bentar ya. Nah, oke, bisa kalian lihat ya di sini senam lantai. Nah, nanti ada beberapa pengertian dari senam lantai, kita lanjut saja, tidak apa-apa. Nah, ini gerakannya seperti ini ya. Bisa lihat di gambar? Halo? Bisa ya? Nah, gambarnya semacam itu. Ya, jadi kalian nanti akan berguling ya dari posisi awal setengah jongkok, kemudian kepala kalian masuk ke dalam tangan atau badan kalian, kemudian punggung atau bagian belakang atau tengkuk nanti masuk dan bersiap untuk mengguling. Ya, bisa dilihat. Nah, sedangkan untuk gerakan roll depan, roll belakang ya. Nah, bisa kalian lihat ini gerakannya semacam hampir sama. Nah, nanti mungkin untuk roll belakang ini kalian butuh bantuan yang ekstra kepada orang lain, karena kebanyakan yang sudah Pak Arif lihat dari teman-teman kalian ataupun kakak kelas kalian untuk melakukan gerakan roll belakang ini agak kesulitan. Tapi kalau kalian berani mencobanya tidak masalah ya. Dan ada beberapa gerakan-gerakan yang lain mungkin nanti akan Pak Arif tambahkan bagi siswa yang memang benar-benar sudah menguasai dua gerakan tadi, yaitu roll depan dan roll
belakang. Ya. Oke. Itu ya anak-anak, mungkin dari ketiga materi ataupun yang sudah Pak Arif sampaikan tadi, kira-kira ada pertanyaan tidak sebelum Pak Arif lanjut di bab yang ke terakhir atau yang kelima? Ada tidak? Tidak. Tidak. Oke. Tidak. Mungkin pertanyaan tentang dari senam lantai itu sendiri, dari kebugaran jasmani, atletik ataupun permainan bola besar. Nggak ada ya? Oke, baik. Selanjutnya ya, yang berikutnya adalah dari materi. Oke, bentar, Arif carikan. Dari perkembangan tubuh remaja. Nah, di sini kalian tidak akan melakukan praktek ya. Hanya beberapa pengertian-pengertian yang harus kalian ketahui, seperti faktor-faktor dari perkembangan tubuh remaja itu seperti apa ya. Kemudian ada lagi gangguan kesehatan yang kalian alami atau faktor yang perlu kalian perhatikan di dalam perkembangan jasmani itu sendiri atau perkembangan tubuh kalian di saat kalian remaja ya. Kemudian ada hubungannya juga antara umur dengan berat badan serta tinggi badan kalian. Yang idealnya itu seperti apa? Misal kalian di umur 12 tahun, berat badan kalian harus seperti ini dan tinggi badan kalian harus sedemikian. Nah, seperti itu. Mungkin kalian bisa lihat tabelnya seperti ini. Kira-kira kalian udah ideal atau belum? Kalau di sini ini ada dari sumber yang sudah Pak Arif dapatkan ya, dari buku ini sendiri. Untuk berat idealnya bisa disamakan. Kurang lebih ya hampir istilahnya kalau lebih 1 kilo atau 2 kilo itu termasuk masih bisa disamakan dengan tabel yang ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-cirinya ya, berupa pertumbuhan dan perkembangan, kebutuhan serta faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Nah, ini pastinya yang sedang kalian alami ya. Nah, untuk perkembangannya mulai dari perkembangan jasmani, kemudian perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek kalian. Nanti kalian akan mengetahui ciri-cirinya seperti apa sih kalian itu. Nah, contohnya saja seperti masa pubertas. Nah, itu akan terjadi pada kalian karena kalian sekarang tidak SD lagi ya. Kalian sudah di SMP, artinya kalian sudah akan beranjak dewasa. Ya, artinya nanti akan kelihatan ya perkembangan tubuh kalian yang nantinya akan kalian ketahui ya. Yang akan kalian ketahui, contoh saja yang tadinya masih kecil, imut-imut ya. Masih imut-imut sekarang sudah tambah besar ya tinggi badannya, terutama untuk yang cowok itu pasti yang putra ya. Yang putra itu biasanya di kelas 7 masih kecil-kecil, nanti di saat kalian sudah kelas 8 biasanya sudah hampir setara dengan tinggi badannya Pak Arif, biasanya seperti itu, bahkan nanti bisa lebih tinggi lagi. Nah, itu yang sering Pak Arif amati dari anak-anak SMP Negeri 1 Tersono ini ya, gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari kelima materi itu sudah Pak Arif sampaikan, artinya kalian sudah mengetahui ya untuk materi apa saja dalam satu semester ini yang akan kalian lalui. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, 1, permainan bola besar ya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas atletik ya. Kemudian yang ketiga adalah kebugaran jasmani dulu ya, kebugaran jasmani. Kemudian yang keempat adalah senam lantai, dan yang kelima adalah
perkembangan tubuh remaja. Ya, jadi ada 5 yang harus kalian tempuh dalam 1 semester ini. Nanti di semester kedua nanti ada lagi. Nanti Pak Arif akan jelaskan kalau sudah kalian selesai di 1 semester ini. Paham ya? Nah, untuk penilaian ya, untuk materi berikutnya yaitu penilaiannya. Nanti dalam 1 bab itu selesai akan kalian menempuh penilaian ya. Nanti penilaiannya berupa bisa tugas ataupun praktek ya. Untuk praktek sendiri mungkin jika dalam masa pandemi seperti ini dan masih pembelajaran daring atau online, ya nanti kalian perlu wajib memvideokan atau mendokumentasikan hasil praktek kalian ya, mungkin berupa video pendek ya, durasinya tidak usah terlalu lama, mungkin hanya 1-2 menit lah ya, yang bisa kalian lakukan saat nanti ada tugas ya, terutama tugas praktek itu. Dan jika ada tugas penilaian tentang pengetahuan, kalian bisa juga dituliskan pada HP kalian masing-masing berupa file ya, melalui dokumen, ataupun kalian juga boleh menuliskan di kertas tulis kalian masing-masing, kemudian kalian difoto, kemudian dikirimkan ke WhatsApp Pak Arif ya. Dan jangan lupa saat kalian memberikan tugas, kalian juga harus menyertakan identitas kalian ya, berupa nama, kelas, dan sekolah kalian. Yang penting nama lengkap dan kelas kalian ataupun nomor absen kalian juga boleh. Itu ya di WhatsApp Pak Arif. Ataupun nanti kira-kira kalian enak ikut di grup kelas atau Pak Arif buatkan grup PJOK sendiri. Kira-kira gimana? Grup PJOK sendiri aja. Grup PJOK sendiri ya. Karena Pak Arif juga sudah membuat grup PJOK untuk kelas yang lainnya, terutama untuk kelas 9. Kalau misalkan Pak Arif masukkan di grup kelas nanti takutnya bercampuran ya. Kalian malah lebih bingung nanti. Tapi kalian juga mungkin sedikit kerepotan. Pak Arif yakin sedikit kerepotan. Karena apa? Kalian mempunyai 12 guru ya. 12 guru artinya kalau kalian punya beberapa mapel itu pasti kalian punya 12 grup minimal. Belum lagi ditambah 1 grup kelas. Jadi ada 13 grup ya. Nah, tapi kalian kalau bisa diatur ya, diatur untuk penyimpanan telepon kalian masing-masing. Artinya file-file yang tidak dibutuhkan ya, tidak dipakai, terutama video-video yang mungkin kalian simpan di waktu yang terdahulu, itu lebih baik dihapus saja ya, supaya bisa memberikan ruang space pada HP kalian ya, itu supaya nanti bisa lebih nyaman saat kalian melakukan pembelajaran seperti ini. Paham ya? Itu. Jadi usahakan kalian bisa diatur ya HP kalian masing-masing, ataupun kalian boleh untuk berkonsultasi kepada Pak Arif. Misalkan kalian mengalami kesulitan apa pada perangkat pembelajaran kalian, terutama pada HP di sini. Kira-kira di sini ada yang menggunakan laptop enggak? Ada enggak? Ada. Ada siapa? Zahida. Nah, kalau pakai laptop itu lebih mudah ya, karena ruang space-nya itu besar dan bisa digunakan. Ya, tetapi kalau menggunakan HP ya kalian harus pinter-pinter ya, pinter-pinter untuk memanage atau mengatur ruang penyimpanan, terutama penyimpanan internal ya, karena kalau di HP itu biasanya otomatis ke penyimpanan internal. Syukur-syukur kalian kalau punya penyimpanan eksternal atau CD card, itu bisa kalian pindahkan file-file yang tidak perlu, kalian pindahkan di CD card itu ya, atau penyimpanan eksternal pada HP kalian.
Pokoknya kalian jangan ragu ya kalau misalkan ingin bertanya ya, kesulitan apa kalian silahkan ditanyakan. Bisa ditanyakan oleh terutama pada wali kelas kalian, ataupun bapak ibu guru yang mengampu, ataupun bapak ibu guru yang lainnya yang kalian kenal atau kalian anggap nyaman terhadap kalian kalau saat diajak berkomunikasi dengan kalian. Ya, itu pesan Pak Arif. Kemudian yang berikutnya tadi sampai apa? Penilaian ya. Nah, untuk penilaian di sini Pak Arif usahakan kalian itu mengerjakan ya. Mengerjakan, hasilnya apapun pasti Pak Arif akan nilai dengan sesuai kriteria yang kalian kerjakan itu hasilnya ya. Pak Arif tidak akan membuat penilaian yang mengada-ada, artinya Pak Arif tidak memanipulasi. Hasil yang sudah kalian kerjakan pasti Pak Arif akan nilai sesuai dengan kemampuan kamu. Ya, karena di sini Pak Arif tidak menitik beratkan nilai lagi. Tetapi apa? Tanggung jawab kalian saat kalian diberikan tugas, ya. Baik, ya kalian harus bisa bertanggung jawab ketika kalian diberi tugas oleh Bapak Ibu guru. Perintahnya apa? Coba dulu kalian untuk kerjakan. Jika mengalami kesulitan, kalian bisa ditanyakan kepada orang tua kalian atau minta bantuan teman yang lain, ya. Ataupun kalian bisa konsultasi kepada Bapak Ibu guru, ya, supaya kalian bisa mengatasi permasalahan yang kalian hadapi, terutama saat mengerjakan tugas itu ataupun hal-hal yang lain yang berkenaan dengan pembelajaran itu, ya. Jaza Gaming nggak usah mempresentasikan, ya, nggak usah itu. Jadi usahakan kalian harus sering-sering untuk bertanya atau konsultasi pada Bapak Ibu guru supaya apa? Kalian belajar bisa lebih lancar di SMP Negeri 1 Tersono. Apalagi pada musim seperti ini kalian Pak Arif yakin kesulitan sekali untuk belajar. Ya, apalagi menerima materi yang mana ini sangat tidak langsung tatap muka, ya, harus menambah ekstra biaya kalian terutama saat melakukan pembelajaran daring ini, terutama kuota kalian, HP kalian, ya, itu. Jadi banyak sekali menyita menyita waktu juga itu. Dan mungkin itu saja penjelasan dari Pak Arif. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini udah lebih 37 menit ini kalian masih stay. Nanti mungkin kalian bisa melaporkan berapa giga yang kalian sudah keluarkan untuk HP ini. Kalian bisa WA ke Pak Arif, Pak saya habis berapa giga, Pak saya habis segiga atau berapa gitu. Boleh kalian matur ke Pak Arif biar Pak Arif tahu, oh segini kehabis kalian saat melakukan Google Meet dalam waktu kurang lebih 40 menit. Ini udah 40 menit itu, ya. Jadi itu saja mungkin yang Pak Arif sampaikan pada hari ini, yaitu terutama pada rencana belajar kita, ya. Untuk kedepannya nanti Pak Arif akan informasikan di WhatsApp grup, ya, supaya kalian nanti mendapatkan informasinya bisa lebih jelas lagi. Itu saja mungkin, ya, yang Pak Arif sampaikan. Silakan baik yang akan bertanya boleh Pak Arif beri kesempatan, atau Pak Arif beri kesempatan untuk bertanya sebelum Pak Arif tutup. Masih ada 2 menit Pak Arif mungkin akan matikan pada waktu 45 menit. Ada gak? Ayo silakan bertanya. Bisa lambaikan tangan, itu ada tanda melambaikan tangan. Nah, apa Jaza Gaming? Jaza Gaming ini namanya siapa? Muhammad Hairudin, boleh bertanya. Mau tanya apa? Beda. Yuk, yang mau tanya silahkan langsung saja ditanyakan. Tidak, Pak. Tidak, nah tadi kok melambaikan tangan. Dava, selamat datang. Kepencet, nggak apa-apa. Sambil latihan ya. Nah itu, biar lebih mudah. Ataupun kalian boleh berkonsultasi tentang cara penggunaan Google Meet ini, ya, supaya kalian nanti bisa melakukan
pembelajarannya dengan baik. Dan Pak Arif ingatkan kembali bagi kalian yang belum menulis di kolom komentar, silahkan kalian ketik nama kalian ya. Caranya kalian pencet tanda titik 3 itu ya di kanan bawah kalian, kemudian ada tulisan pesan panggilan, kemudian kalian tuliskan nama kalian masing-masing sesuai nama lengkap kalian ya. Tuh. Bagi yang belum Iya Pak. ya jangan sampai tidak ya. Tuh. Oke. Mbon kula. Sabun ya, bagus sekali Alea ya. Oke, ataupun nanti juga kalau misalkan Pak Arif kelupaan mungkin bisa ditulis list di apa? Di WA nggak apa-apa. Pak saya sudah ikut, Pak saya sudah ikut pembelajaran. Nanti bisa dibuktikan dengan screenshot ya video ini. Kalian jaga-jaga saja di screenshot videonya ini ya. Supaya kalian nanti misalkan Pak lah saya ikut kok nggak di absen kayak gitu, nanti kan biar kalian punya tanda bukti bahwasanya kalian sudah melakukan ataupun mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Itu saja mungkin ya, karena di sini sudah jam 8.26. Sebentar lagi kalian akan mengikuti pelajaran yang lainnya juga ya. Pelajaran selanjutnya apa ini? Setelah PJOK? Mapel apa, Nak? Apa? Jadwalnya apa? Tahu Pak. Nggak tahu. Ya dilihat ya Tahu. jadwalnya ya. Tahu. Harus tahu kalian ya, kan sudah di-share oleh Ibu Wali kelas kan. Nah, itu Oke Pak. Oke. kodenya dilihat. Pertama kode mapelnya dulu, mapel apa, kemudian kode gurunya ya. Kode mapel itu berupa huruf ya, kemudian kode guru itu berupa angka ya. Kode mapel huruf, kode guru angka. Nah itu kalian dilihat ya itu. Oke kalau saya ngertos Pak. Nah, apa bahasane pakai itu loh. Pakai apa? Itu lah. Nomor gitu. Pakai nomor itu nggak tahu. Nah kalian dilihat mapelnya apa. Yang penting kalian tahu mapelnya dulu. Nanti bapak ibu gurunya akan menyampaikan. Ya. Yang penting tahu mapelnya dulu. Misalkan hari ini PJOK, setelah itu misalkan matematika atau apa, nah itu nanti kalian akan tahu. Tapi di sini kalian sudah mengenal Pak Arif semua ya, jadi tidak perlu perkenalan lagi ya. Oke Pak. Sudah ya, karena kemarin Pak Arif juga sudah mengisi MPLS, artinya kalian sudah mengenal Pak Arif semua ya. Dan jangan lupa nanti ini akan Pak Arif upload pada YouTube channel Pak Arif ya. Jadi kalian silakan kalau yang kelewatan bisa nonton kembali channel Pak Arif ya. Dan jangan lupa channelnya Arif 24, cari aja gambar Arif 24 nanti ada. Warnanya ungu seperti ini. Bentar, Pak Arif carikan contoh gambarnya ya. Oke. Nah, Oke. bentar. Oke, Pak Arif carikan contoh gambarnya seperti ini. Oke, sebentar ya. Oke. Contoh gambarnya, bentar ya, maaf ya Pak Arif buka-buka ini ya. Tidak apa-apa ya. Ini. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Nah, gambarnya seperti ini. Udah lihat? Udah ya? Nah, gambarnya seperti ini nanti Arif 24 channelnya. Cari aja di pencarian Arif 24, nanti gambarnya seperti ini. Akan tampil seperti ini nanti gambarnya. Gitu ya. Oke. Ya Pak. Ya, jelas ya. Pak. Gimana? Dan jangan lupa di subscribe sama di like dan komen ya. Komen terserah kalian mau komen apa aja boleh. Yang penting sopan ya. Itu. Ya Pak, saya komennya nanti aja ya Pak ya. Siap. Nah, nanti biar Pak Arif juga akan menampilkan beberapa
contoh mungkin tentang materi terutama pada olahraga biar kalian nanti untuk pembelajaran atau cara mempraktekannya saat penilaian kalian bisa mengikuti tutorial yang Pak Arif tampilkan itu ya, supaya kalian lebih terbantu dalam belajar. Tuh, oke, terima kasih untuk hari ini. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada silakan nyalakan kamera terlebih dahulu. Kita say hello bersama ya, atau dada seperti ini. Oke, silakan dinyalakan dulu kameranya atau mic-nya tanpa perlu dinyalakan tidak apa-apa. Yang penting kameranya ya. Kameranya dinyalakan dulu biar Pak Arif lihat wajah kalian semua. Oke. Nah, oke. Jangan malu-malu ya. Pede aja kalau di depan kamera, santai. Nah, Nggak pakai seragam. kalau nggak pakai seragam ya wis nggak apa-apa. Kudu Pak, kudu Pak, malu Pak. Oh, nggak pakai kudu ya pakai sik ra. Pakai dulu. Nah, Nih, kudu Pak. udah mandi semua? Belum Pak. Ada yang belum? Nah, berarti sama seperti Pak Arif ya. Pak Arif juga belum mandi nih. Belum sempat mandi. Tidak apa-apa ya. Tuh. Oke, dinyalakan dulu Jasa Gaming sama Denny, dinyalakan videonya, kameranya. Sebentar aja. Yuk. Oke, yaudah. Jadi cukup sekian ya untuk pertemuan pada pagi ini ya, anak-anak. Semoga kalian diberi kelancaran dalam belajar dan juga diberi kesehatan untuk masa-masa pandemi ini supaya kita terhindar dari COVID-19. Dan ingat kalian harus tetap jaga prokes kalian masing-masing ya. Protokol kesehatannya harus dijaga, harus dipatuhi ya. Ingat ya, 5M. 5M yang pertama satu apa? Memakai masker. Ya. Kemudian yang kedua adalah membasuh, mencuci tangan. Kemudian yang ketiga adalah kalian harus menjaga imun tubuh kalian ya. Kemudian menjaga jarak. Dan yang kelima adalah membatasi mobilitas kalian ya saat bepergian ataupun kegiatan-kegiatan kalian pada masa pandemi ini. Kalau kalian tidak penting ataupun tidak terlalu sibuk ataupun kemana, kalian tetap di rumah saja seperti itu ya. Jadi terima kasih untuk hari ini. Pak Arif cukupkan untuk pertemuan kali ini, dan Pak Arif mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan pada kalian. Pak Arif mohon minta maaf ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga kalian Pak Arif ingatkan kembali yang belum tulis pesan absensi, silakan kalian ditulis ya nama lengkap kalian ya. Sudah. Ya, kalau sudah silakan. Sudah Pak. Boleh keluar, enggak apa-apa. Pak Arif Saya akan tetap live sudah. sampai kurang lebih 5 menitan. Ya, memberi waktu Pak bagi Oke, yang Pak, ya, memang Pak. belum mengikuti kegiatan ini. Pak Arif masih beri kesempatan 5 menit untuk absensi. Ya. Tuh. Ya, Oke, Pak Arif tutup kameranya ya. ya Pak, ya Pak. Oke, silakan bagi anak-anak yang belum untuk bisa absensi ya. Oke. Adira sudah absensi belum? Sama adik Zahra.